Rekan saya sebagai pejalan kaki pengguna JPO di daerah Tanjung Barat. Ini dari sebelah kiri saya bisa melihat jalanan yang begitu luas karena tidak tertutup pandangan dengan benda apapun. Tapi kalau kita lihat di sebelah kanan saya, ini ada papan besar yang menutupi JPO ini, yakni di daerah Tanjung Barat. Kita lihat bagaimana papan ini hampir menutupi seluruh jembatan penyeberangan orang yang ada di wilayah sini begitu. Apalagi pemasangannya juga, ini saya sendiri bisa melepaskan kawat yang ada di sini. Kita melihat bagaimana pemasangan yang mungkin tidak cukup rapih begitu, yang berpotensi berbahaya bagi pengguna pejalan kaki. Apalagi kalau kita lihat di daerah sini tidak ada kamera pengintai ataupun CCTV yang ada di jembatan penyeberangan ini. Berbahayakah jembatan penyeberangan ini bagi para pejalan kaki dengan adanya papan iklan sebesar ini? Kadang-kadang sih iya ya, soalnya kan kadang ininya mati ya, lampunya mati. Terus kalau malam itu kan sepi juga kan. Kalau bisa sih agak diturunin dikit aja. Jadi biar kita nyaman juga kan. Kalau lampunya mati, pas mati baru saya agak khawatir ya. Kalau lampunya terang sih ya enggak juga. Karena pernah juga sempat mati. Betul. Nah itu yang serem memang. Pernyataan tegas juga disampaikan oleh Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus yang menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tak akan kekurangan pemasukan jika taat kepada Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum yang secara tegas melarang iklan atau reklame terpasang di JPO. Selain mengganggu pandangan pejalan kaki yang melintas di JPO, keberadaan papan reklame besar ini juga akan menyebabkan konstruksi bangunan sangat rentan bahaya jika terkena terpaan angin yang kencang. Nah, kita akan coba tanyakan langsung kepada Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Mas Alfred Sitorus gitu ya. Oke, Mas Alfred, ini kita lihat nih ada papan reklame, papan iklan sebesar ini gitu ya di JPO Tanjung Barat. Nah, kalau kita tanyakan sebenarnya seberapa mengganggu bagi masyarakat ini ketika berjalan kaki melintasi JPO ini dengan adanya papan ini, Mas? Mengganggunya secara langsung itu tidak terlihat. Tapi dalam statusnya dia bahaya, itu sangat bahaya bagi pejalan kaki. Gitu. Kenapa? Karena sudah banyak kejadian dengan menutup JPO dengan adanya iklan yang besar-besar, ya, menutup ruang JPO-nya seperti ini, di mana para pejalan kaki itu yang pertama harus dia terlihat oleh siapapun. Itu yang pertama, walaupun di siang hari ataupun di malam hari. Dengan adanya iklan seperti ini, pejalan kaki pastinya apa yang terjadi di atas JPO seperti ini karena sudah tertutup, itu sangat tidak terlihat. Jadi dia tidak bisin, jadi dia memang harus terlihat. Nah, disitulah sebenarnya konsep ketika fasilitas umum itu di mana pejalan kakinya itu dia harus terlihat oleh siapapun. Oke, Mas Alfred, ini kalau kita lihat sendiri langsung, bagaimana dari papannya ini tentang pemasangannya ini dengan kawat, lalu kemudian ini besi yang hanya seperti ini. Nempel ke hand grip ya. Nempel ke hand gripnya, lalu kemudian listrik, kabel listrik yang juga seadanya begitu. Betul. Ini menimbulkan bahaya juga, apalagi nanti kalau ada bencana seperti angin besar begitu, seperti apa? Nah itu yang kami dapat laporannya di Koalisi Pejalan Kaki, itu sudah sejak lama sebenarnya banyak para pejalan kaki yang tersengat listrik ya. Saya juga mengalami itu di Sudirman dulu, itu railingnya seperti ini, itu teraliri listrik. Kami tidak tahu dari mana sumbernya itu, tapi ketika kita pegang itu ada listriknya dan itu juga sangat membahayakan para pejalan kaki. Makanya Larangan memasang reklame di JPO sebenarnya sudah ada, namun Pemprov DKI Jakarta menerabas aturan tersebut dengan landasan hukum lain yang termaktum dalam Perda nomor 9 tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame, di mana isinya sebenarnya tak spesifik menyebutkan pemasangan reklame di JPO, namun hanya menyebutkan bahwa reklame bisa dipasang di sarana dan prasarana kota. Namun 1 tahun pasca jatuhnya papan reklame di JPO Pasar Minggu yang menyebabkan meninggalnya 6 orang, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Pergub 148 tahun 2017 soal petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame, di mana isinya memperbolehkan pemasangan papan reklame di JPO dengan sejumlah syarat. Ya, jadi program penertiban reklame itu terus dilakukan ya. Ada perda yang mengatur agar reklame yang tumbuh itu diatur. Karena sudah dibagi dua. Reklame itu melalui LED ya, yang menempel di dinding atau di bangunan-bangunan. Tidak boleh lagi di reklame yang tiang tumbuh ya. Namun di tempat-tempat khusus, di tempat-tempat lain memang diperkenankan reklame tiang tumbuh. Jadi dibagi. Sudah ada zona di mana harus
ada reklame dengan tiang yang tumbuh atau dengan yang pakai LED. Pemprov DKI Jakarta memastikan untuk terus melakukan penertiban kepada pemasangan reklame. Hal ini tentu harus dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pejalan kaki yang melintasi JPO dengan adanya papan reklame ini. Tim Liputan CNN Indonesia.